Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 cara menurunkan gula darah, atau tepatnya 6 cara menurunkan yang namanya hemoglobin A1C. Nah, jadi ada satu kesalahpahaman teman-teman sekalian ketika kita selalu beranggapan bahwa gula darah saya stabil kok, baik. Kenapa selalu stabil dan baik di sekitar 90-100 mg per desiliter darah? Karena setiap kali kita mau tes, selalu kita berpuasa dulu, kan gitu ya. Jadi makanya kenapa hasil tesnya pasti bagus kalau kita berbicara dalam satu hari itu. Tapi kalau kita mau lihat gula darah kita rata-rata dalam 100 hari, itu kira-kira benar gak sesuai angkanya di situ, atau ternyata yang namanya fasting glucose atau gula darah puasa kita ternyata lebih dari itu. Nah, itu makanya kita menggunakan yang namanya tes hemoglobin A1C tersebut tuh teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya kualitas HbA1c-nya itu kita bagus ya. Nah, kalau dibilang kurang lebih kira-kira di sekitar antara 5,7 sampai 6,5%, itu tuh sudah dianggap ini udah masuknya udah ke diabetes tipe 2, teman-teman. Kalau di sini itu kira-kira di antara ini kurang lebih disebut dengan yang namanya pre-diabetes. Ya, nah kalau bisa kita di bawah 5,7 tuh teman-teman ya, atau di bawah 5,5 ya. Tapi balik lagi ini hanya cuma indikator aja. Tapi poinnya sekali lagi ini semua akan mengikuti hasilnya dengan kalau kita merubah pola perilaku kita teman-teman sekalian. Karena kembali lagi angka-angka ini adalah hanya sebuah evaluasi daripada sebuah metode. Substansinya tetap teman-teman harus sehat, dan metodenya yaitu adalah harus diet dan exercise ya. Berikut adalah 6 cara yang bisa kita lakukan untuk menurunkan hal tersebut. Nomor 1 yang paling mudah dan paling gampang, yaitu adalah kita pay attention terhadap yang membuat gula darah kita naik. Tentunya adalah otomatis kita harus melakukan yang namanya pengurangan terhadap konsumsi karbohidrat tersebut gitu ya. Jadi kalau karbonya rendah ya, nah rendah itu berapa? Kalau masyarakat di Indonesia itu bisa 350 sampai 400 gram. Atau bahkan kalau orang bilang enggak kok, masa nggak sampai segitu, paling sekitar 250 atau berapa ya gitu ya. Oke lah kira-kira, tapi average 250 sampai 350 bahkan sampai 400 gram per harinya. Nah, kita turunin di kisaran antara 50 sampai 100, atau orang bilang 50 sampai 80 gram deh gitu kalau boleh karbonya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, artinya beberapa sumber karbo seperti yang paling populer tentunya adalah selain nasi, yaitu adalah tepung terigu dan turunannya. Kan pastikan kayak roti, mie, kue-kuean, kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, dan sebagainya, termasuk juga hidden sugar atau gula-gula yang tersembunyi yang kadang datang dari makanan-makanan kemasan. Biasanya semuanya pasti ada kandungan gulanya, meskipun namanya nanti beda-beda. Dia nggak bilang gula, dia mungkin bilangnya maltodextrin atau apa yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kalau bisa kurangi konsumsi karbo kita. Nah, mengurangi karbo, nah kalau kita berbicara yang namanya energi datangnya dari apa teman-teman sekalian? Datangnya dari karbo, juga datangnya dari lemak. Nah, jadi berarti kalau ini turun, berarti ini bisa naik. Nah, cuma naiknya ini saya juga mau ngajarin teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan pendekatan low karbohidrat, berarti yang harus naiknya lemaknya itu adalah kalau bisa dari protein. Nah, karena apa? Karena protein sendiri sudah mengandung lemak hampir sebagian besar, terutama kalau kita berbicara hewani. Kalau berbicara nabati, proteinnya mengandung karbohidrat lagi, seperti misalnya kacang-kacangan gitu, beans gitu misalnya ya. Tapi kalau protein dari hewani, dia mengandung lemak. Seperti misalnya ikan ada lemaknya, ayam ada lemaknya, kambing ada lemaknya, sapi ada lemaknya gitu ya. Telur kuningnya ada lemaknya dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita rubah ke sana, tapi kita juga nggak mau tambah dengan tambahin minyak goreng atau tambahin margarin dan sebagainya, bukan ide baik gitu ya. Terlepas daripada butter sekedar cuma buat pewangi aja, atau mungkin ada minyaknya sedikit dari coconut oil hanya untuk supaya biar nggak nempel di wajannya, it's okay. Nah, balik lagi alasannya dengan low carbs, medium to high fats, ini sebenarnya lebih kepada supaya biar kita punya yang namanya satisfying atau kekenyangan gitu ya, karena hanya protein dan lemak yang merilis hormon kenyang. Nah, makanya kenapa konsekuensi daripada strategi nomor 1, kalau karbonnya direndahin, berarti teman-teman masih bisa makan, fatnya naik, jadi kuning telur bisa masuk, red meat bisa masuk gitu ya. Terus apalagi yang bisa masuk, misalnya kalau kayak makan
sate makan kambing, sate kambing, jangan dimakan misalnya lontongnya gitu ya. Kalau makan steak boleh jangan dimakan kentangnya misalnya. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu. Kalau pagi makan telur ada putih kuningnya dimakan juga, tapi berarti rotinya nggak dimakan atau oatmealnya nggak dimakan ya. Jadi poin nomor 1 paham ya teman-teman ya. Kita masuk ke poin nomor 2. Nah poin nomor 2 adalah lebih kepada kita selalu aktif, stay aktif ya, atau melakukan olahraga after meals. Nah ini alasannya kenapa? Alasannya lebih kepada setiap kali kita makan kan gula darah otomatis naik gitu ya. Tapi kalau kita aktif setelah itu misalnya kita mungkin jalan 10 menit gitu ya. Atau kalau teman-teman kayak saya misalnya mungkin saya di gym atau apa. Atau teman-teman punya sepasang dumbbell aja. Saya iseng kelar makan. Misalnya sebagian teman-teman karena suka ada yang sholat atau apa ya kan. Habis kelar sholat saya push up aja atau plank. Atau squat, atau lunges, ya, atau menggunakan dumbbell aja, misalnya beberapa set aja, itu sesuatu yang baik yang teman-teman bisa lakukan. Itu kalau terus-menerus dilakukan, ada satu penelitian mengatakan bahwa fasting glukosnya kalau terus-menerus berapa minggu kita lakukan seperti itu kan terjadi penurunan bisa up to sampai 25%. Itu kan lumayan seperempatnya, teman-teman sekalian. Nah, jadi adalah satu strategi yang tepat melakukan latihan beban setelah makan atau melakukan cardio exercise atau pagi hari perut kosong, teman-teman bangun langsung kardio dalam kondisi perut kosong. Itu juga akan membantu untuk menurunkan yang namanya gula darah tersebut. Nah, jadi dengan strategi kita mengurangi konsumsi karbo di nomor 1, di nomor 2 kita melakukan aktivitas gerak yang aktif gitu ya. Aktif di sini juga bisa berarti tadi saya bilang exercise, bisa berarti non-exercise ya. Tapi yang aktivitinya thermogenesis, makanya disebut NEAT. Jadi artinya apa? Jadi seperti misalnya aktif bergerak, mungkin naik turun tangga, jalan kaki, mungkin ya udah kita ngapain dulu ya, ini apa. Nah itu disebut yang namanya non-exercise activity thermogenesis, akan membantu untuk kita juga membakar gula yang tadinya berkontribusi terhadap kenaikan gula darah kita gitu ya. Nah jadi itu yang nomor 2. Nomor 3 ya tentunya yang paling populer semua ya, semua orang udah tahu. Yaitu adalah kalau saya mau menurunkan HbA1c saya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus puasa, mau tidak mau. Karena dengan puasa otomatis terjadilah yang namanya konsekuensi kalori defisit, terjadi yang namanya konsekuensi di mana karbonya itu turun. Akan terjadi di sana dengan otomatis karena kita melakukan puasa di mana jendela makan kita menjadi lebih berkurang ya. Nah, yang paling populer ya teman-teman yaitu adalah 16 jam sampai 8 itu tadi ya. 16 jamnya kita puasa, kita makannya hanya cuma kurang lebih sekitar 8 jam. Nah, prinsipnya gimana caranya melakukan hal itu? Ya udah skip breakfast, langsung aja makan siang ya. Nah, kalau ada istilahnya lunch. Nah, ada istilahnya yang namanya time restricted feeding, TRF. Nah, kalau TRF apa tuh teman-teman? Jadi kita tentuin aja yang namanya jam disiplin makan kita. Jadi saya hanya akan makan misalnya baru makan di jam 13, berhenti di jam 22 misalnya gitu ya. Nah berarti jendela makan saya kurang lebih berapa jam tuh Des? Berarti kurang lebih 9 jam. Atau misalnya saya makannya di jam 14, berhentinya di 22, berarti makannya di 8 jam. Atau teman-teman mau mundurin lagi ke 16 tapi makannya di 23 misalnya sampai 23, silahkan aja. Teman-teman variasi aja di sini, tapi intinya kalau puasa kurang lebih sekitar segini masuk ke dalam kategori yang disebut dengan namanya puasa selang-seling ya, intermittent fasting atau dikenal juga ada namanya puasa autofagi kalau teman-teman berpuasa lebih dari 18 jam ketika badannya akan memakan dirinya sendiri ya, jadi autofagi. Jadi fagi itu makan, self makan dirinya sendiri, jadi sel-sel yang buruk yang apa yang dimakan oleh tubuhnya karena tubuh punya namanya mekanisme defensif untuk menciptakan adaptasi secara fisiologis. Lalu yang nomor 4 strateginya yaitu adalah penyajian makanannya ya. Sekali lagi kadang-kadang teman-teman sekalian makannya apa biasanya? Kan biasanya makannya kan goreng-gorengan. Nah goreng itu kadang-kadang kombinasi apa? Karbo dan lemak. Ya kan hampir semua ya. Kayak tepung goreng-gorengan, bala-balaan gitu ya. Atau apapun juga yang teman-teman makan ya. Pasti selalu kadang-kadang ada tepungnya, ada goreng. Karena memang itu kayak semacam resep ampuh gitu ya untuk membuat orang, apalagi kalau kita jualan makanan gitu, kombinasi antara si gula dan lemak buruk ya, itu minyak goreng dan jadi goreng-gorengan dan gula itu udah lengkap. Nah justru kita mencoba untuk menghindari hal tersebut gitu, jadi lemak yang buruk yang mengandung omega 6 yang biasanya pro terhadap
peradangan di pembuluh darah atau proinflamasi. Makanya kenapa penyajian makanan seperti rebus-rebusan, kukus-kukusan, panggang, atau bahkan mungkin mentah sekalipun ya, misalnya kayak sashimi, sushi dan sebagainya, itu akan membantu otomatis secara tidak langsung akan membuat gula darahnya jadi lebih berkurang. Ya, setuju ya? Dan nomor 5 yaitu kalau kita berbicara suplementasi teman-teman sekalian. Nah, salah satu yang populer adalah namanya cuka apel ya, benar ya. Ingat sekali lagi teman-teman yang saya katakan. Salah satu kebermanfaatan daripada cuka apel itu dia mimicking dari yang namanya kemampuan tubuh untuk mencerna makanan. Itu yang disebut dengan namanya stomach acid atau hydrochloric acid gitu ya. Jadi prinsip daripada digestive system itu ada 2. 1 membutuhkan acid tingkat keasaman, 2 membutuhkan enzim. Jadi aktivasi enzim terjadi pada saat terjadi tingkat keasaman yang cukup. Nah, tubuh manusia punya tingkat keasaman yang baik untuk mencerna makanan. Itu kalau di lidah kita tingkat keasamannya itu netral, 0. Nah, di perut kita tingkat keasamannya itu bisa kurang lebih 5.000 sampai 10.000 kali lipat daripada tingkat keasaman ludah kita, terutama kalau kita mengkonsumsikan protein. Makanya kenapa si hydrochloric acid atau HCl itu disebut the strongest acid in our body. Nah, ketika kita stres, ketika kita didominasi oleh namanya aktivasi sympathetic nervous system. Nah, pada saat itulah, kan ingat kan yang saya selalu bilang, ketika stres hadir, otomatis parasimpatetik turun. Nah, sedangkan parasimpatetik turun, atau relax respon turun, sedangkan relax respon mengaktifasi yang namanya rest and digest. Makanya kenapa produksinya kita untuk memproduksi saliva, amilase ya, salivary amilase untuk ludah kita untuk mengaktifasi enzim, lalu kemampuan kita untuk menciptakan asam di perut kita, di lambung kita, itu tidak terjadi karena memang aktivasinya stres. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kenapa teman-teman sekalian, apple cider vinegar bisa menjadi satu suplementasi yang mimicking. Dia tidak berfungsi sebagai solusi atau remedy, tapi hanya dengan proses apple cider vinegar cuka apel yang, ingat sekali lagi teman-teman, yang unpasteurized, unfiltered, ya, raw, organic, with mother. Nah, saya ulang sekali lagi. Jadi unpasteurized, unfiltered, raw, mentah, organic, with mother. With mother itu bukan artinya ditambahin mothernya, tapi with mother itu maksudnya lebih kepada karena prosesnya tidak melibatkan terlalu banyak campur tangan kita, gitu. Jadi tidak terjadilah di ujungnya itu ada polutan itu, gitu, yang which is mothernya itu. Nah, tapi fungsinya sebenarnya nggak ada, tapi hanya lebih kepada menggambarkan bahwa proses terjadinya pembentukan si cuka apel itu dari apel yang diberikan cuka gitu sehingga terjadi proses tersebut, itu benar-benar tidak ada campur interfere dari hal-hal lain. Makanya kenapa kalau teman-teman udah makan cuka apel tapi pakein madu gitu atau dipakein apalagi yang lain, minumnya sama jus atau apa gitu, nah jadi salah gitu, jadi patah di sana. Nah, jadi teman-teman, apple cider vinegar 2 sendok ya, dicampur sama air. Ingat sekali lagi, saya ini benar saya mau bilangin teman-teman, kadang-kadang teman-teman paling sering kan 2 sendok langsung diminum. Nah, itu kan bahayanya di sana. Dia harus di-dilute atau diaduk sama air, digabung, dicampurkan sama air, 1 gelas besar aja sedang gini ya. Jadi 2 sendok makan, masukin ke air, diaduk, baru kita minum. Minumnya kapan? Sebelum kita makan. Jadi sebelum makan, minum itu dulu, baru kita makan. Sehingga tubuh punya kemampuan untuk mengaktifasi si enzim tadi dengan tingkat keasaman tertentu, di mana apple cider vinegar pH scale-nya itu kurang lebih sekitar hampir mirip dengan stomach acid kita, kurang lebih di sekitar 2,5 sampai 3. 2,5 sampai 3 pH scale-nya itu artinya setara dengan kurang lebih 5.000 sampai 10.000 kali lipat tingkat keasamannya dibandingkan dengan ludah kita. Nah, jadi cocok dia pas di sana. Nah, dengan mengkonsumsikan tersebut sebelum makan atau sebelum tidur, nah ini berdasarkan banyak referensi, nanti teman-teman boleh cek lagi, tapi intinya sebenarnya saya cuma bilang teman-teman adalah akan membantu untuk menurunkan yang namanya gula darah, terutama di pagi hari gitu. Terjadi yang namanya dawn phenomenon atau fenomena fajar di pagi hari, di mana gula darah naik tinggi. Tapi kalau kita minum cuka apel sebelum kita tidur dan juga setiap kali kita makan itu sebelumnya kita mengkonsumsikan itu, lonjakan kenaikan gula darah di pagi hari itu jadi berkurang. Makanya kenapa
Suplementasi apple cider vinegar baik. Selain itu juga bisa mengkonsumsikan chromium picolinate, itu kurang lebih 200 mikrogram untuk sebelum tidur, atau juga bisa berberin juga kurang lebih sekitar 500 mg. Tapi balik lagi, sekali lagi ini suplementasi aja ya teman-teman. Ini lebih kepada siasat. Bukannya saya bilang teman-teman harus beli ini, enggak juga. Ya, tapi teman-teman boleh ada berbagai cara ini. Oh, saya nggak setuju dengan cara ini, saya setujunya dengan cara ini, nggak apa-apa. Yang mana yang teman-teman suka aja. Ya, pilih aja yang mana ya. Termasuk suplementasi tadi juga silahkan. Karena memang suplemen yang relate dengan istilahnya decrease atau menurunkan HGA1C itu memang yang populer ya itu aja. Apple cider vinegar, berberin, chromium picolinate, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu adalah nomor 6, yaitu teman-teman relate-nya sama kita punya kualitas tidur yang baik gitu ya, atau tidur nyenyak gitu ya. Nah, tidur nyenyak ini prinsipnya sekali lagi gimana kita bisa dapatkan teman-teman sekalian. Kita dapatkan dengan yang namanya tidur dengan jam yang selalu teratur, yang rutin teratur ya. Yang kedua, kalau bisa kita tidur di ruangan yang bersih. Yang ketiga, kita tidur di ruangan yang gelap. Yang keempat, kalau bisa tidak terpapar toxicity, bisa dari makanan atau bisa juga dari energetik, misalnya dari electromagnetic field ya, kayak misalnya dari handphone di charger, mungkin laptop dan sebagainya, termasuk TV dan sebagainya, maupun juga toxicity secara emosional karena banyak pikiran, stres dan sebagainya. Makanya kenapa solusinya adalah napas teratur dengan cara kalau semakin kita buang semakin lebih panjang daripada pada saat kita narik. Tarik nafas kira-kira 4 detik, buang nafas kira-kira 5 detik. Waktu tarik dari hidung, buang nafas juga dari hidung, nasal breathing daripada mouth breathing. Tapi kenapa saya ngomong di sini pakai mulut? Hanya ingin supaya biar bunyinya Desi kedengeran gitu seolah-olah. Jadi waktu tariknya dari hidung, waktu tarik perutnya yang maju ke depan, waktu buang ya perutnya baru turun ke belakang. Nah, pada saat itulah kita punya nafas yang teratur. Nah, keteraturan nafas mengaktifasi relax response. Nah, ketika relax response hadir, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Terjadi yang namanya produksi daripada hormon tidur, melatonin hadir. Tapi kalau relax response nggak hadir, yang hadir adalah stress response, maka yang terjadi yang namanya fight or flight. Nah, ketika tubuh berada dalam tanda kutip alarm atau ancaman, nah pada saat itu makanya teman-teman nggak bisa tidur. Makanya kenapa pay attention terhadap nafas. Alasan kenapa kok apa hubungannya Mas ada dengan kualitas tidur? Hubungannya dengan HGA1 atau gula darahnya naik. Pertama, biasanya orang kalau nggak tidur malam biasanya ngapain? Biasanya ngemil, mau cari makanan. Nah, akhirnya teman-teman jadi dapat ekstra lagi, tambahan lagi ya, daripada yang namanya kalori yang bertambah. Termasuk juga biasanya kadang-kadang kebanyakan pas malam craving for sugar, senangnya manis-manis, makanya gula darahnya naik ya. Kedua juga, kalau teman-teman stres, banyak pikiran dan sebagainya, kan kortisol hadir. Nah, badan punya kecerdasan sendiri untuk bilang bahwa kasihan Mbak ini gitu ya, atau si Mbak Desi ini lagi stres. Makanya yuk kita naikin gula darahnya, kasihan dia. Makanya jadi gula darahnya jadi otomatis naik. Nah, kalau gula darahnya naik, apa yang terjadi? Insulin hadir. Makanya kenapa kan disimpan di dalam sel lemak. Makanya terjadi yang namanya fat deposito di sana. Padahal kitanya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa dengan istirahat yang cukup, maka otomatis kitanya juga jadi lebih fit, lebih segar ya gitu juga. Nah, pagi-paginya juga gula darahnya kita nggak akan naik. Tapi kurang tidur, pagi-pagi gula darahnya akan skyrocket, naik ke atas. Demikian teman-teman, ini adalah 6 strategi yang bisa kita lakukan untuk menurunkan gula darah. Dalam hal ini adalah average gula darah kita dalam 100 hari yang dikenal dengan namanya hemoglobin A1C. Selamat mencoba. Dadah.